Shalom, selamat siang bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fitriani Sitanggang. Saya perwakilan kelompok tugas mendesak kami. Tetapi mohon maaf sebelumnya, sebelum saya memberikan pertanyaan kepada Ibu, alangkah baiknya Ibu memperkenalkan diri. Itu? Nama saya Denti Sigiro, alamat Tanggang Bau, Kecamatan Tamburan, Kabupaten Samosir. Di sini saya akan mewawancarai orang tua dari Joperlita Sitanggang yang kelas 5 SD di SD Negeri 2 Pangururan. Terima kasih. Shalom, selamat siang bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fitriani Sitanggang. Saya perwakilan kelompok tugas mendesak kami. Tetapi mohon maaf sebelumnya, sebelum saya memberikan pertanyaan kepada Ibu, alangkah baiknya Ibu memperkenalkan diri. Itu? Nama saya Denti Sigiro, alamat Tanggang Bau, Kecamatan Tamburan, Kabupaten Samosir. Skip pengangan. Terima kasih. Di sini kami akan memulai wawancara kami. Pertanyaan pertama, bagaimana setiap harinya perkembangan anak di lingkungan rumah? Adakah perlu diperbaiki dalam perkembangan kognitif anak tersebut? Ada? Seperti apa perkembangan yang perlu diperbaiki seorang anak yaitu Joperlita Sitanggang? Seperti Joperlita mulai dari kelas 1 SD, susah belajar, diperintah orang tua, ditekan di rumah, harus belajar tiap malam, harus pokoknya harus rajinlah belajar. Begitulah peran orang tua di rumah ya, Dek. Kalau di sekolah guru tidak mendapatkan Joperlita tidak mendapatkan peran-peran yang telah dibuat oleh saudara buat ibu ya. Iya. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua. Apa yang menjadi permasalahan ibu setiap harinya dalam meningkatkan pengetahuan kognitif anak? Kadang dia susah belajar, jadi kalau nggak kita suruh dia belajar main HP, pokoknya kita yang menjaga dia dia rajin belajar gitu. Ya, pertanyaan ketiga. Dan bagaimana cara orang tua dalam mengembangkan kemampuan kognitif anak yang paling efisien, yang paling baik menurut ibu? Pokoknya nggak usah banyak main-main, belajar tiap malam entah 2 jam aja gitu, biar paham dia sekolah belajar apa yang pelajarinya. Pertanyaan keempat, menurut ibu apa aja permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan rumah bagi Joperlita? Adakah masalah-masalah yang telah dialami sehingga ibu bingung, atau bagaimana cara ibu mengendalikan Joperlita? Masalahnya dia kadang bandel. Wajar sih anak-anak bandel. Baru kalau disuruh nyuci piring bentar lagi mak, baru jam berapa ini, baru jam kadang sampai jam 7 dia nyuci piring. Dan pertanyaan terakhir buat perkembangan kognitif, apakah sejauh ini metode ibu sudah diterapkan kepada Joperlita? Maksudnya dari metode-metode ibu yang telah, langkah-langkah ibu yang dilakukan ibu sudah terap atau benar-benar sudah dilakukan Joperlita? Terima kasih. Kita akan melanjutkan wawancara materi yang kedua, yaitu perkembangan emosi peserta didik. Baik, pertanyaan saya kepada ibu, apa saja upaya-upaya yang dilakukan Pak Ibu yang dapat meningkatkan perkembangan peserta anak? Terima kasih. Di sini kita akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu perkembangan emosi peserta didik. Di masa sekarang banyak anak-anak terlalu emosi kepada lingkungan sekitar atau lingkungan rumah. Emosi itu bukan cuma hanya rasa kesal, sedih, dan senang. Semua emosi itu ada jangka-jangka waktunya. Pertanyaan saya kepada ibu, apa saja upaya-upaya yang dilakukan bapak atau ibu untuk dapat meningkatkan perkembangan emosi pada anak? Kadang kita senyum-senyum, baru ditanya-tanya kenapa gini, kenapa segini.
begitulah ya para orang tua. Ya, apakah sejauh ini perkembangan emosi anak atau bapak ibu sudah berkembang sesuai dengan usianya? Maksudnya usia si Jepernita sudah berkembang emosinya, emosi sedikit. Contohnya seperti apa ibu perkembangan emosinya? Kadang dia udah agak dewasa sih, udah tahu dia, pokoknya udah tahu dia cara nyuci piring, nyapu rumah. Baik, adakah metode yang bapak ibu terapkan untuk meningkatkan perkembangan emosi anak? Metode apa, seperti apa metodenya, atau langkah-langkahnya gitu? Kita nasihatin lah. Itulah utamanya gitu. Kita nasihatin. Yang pertanyaan kelima, apakah yang akan bapak ibu lakukan jika anak tidak dapat mengelola emosinya dengan baik? Apa tindakan ibu? Diam aja. Kan kita kalau kadang kalau emosi pasti ada masalahnya pada anak. Apa-apa saja masalah yang telah dilalui oleh Jepernita sehingga dia emosi atau rasa sedih, senang, seperti itu. Kadang dia lupa, dia ambil pekerjaannya, lama-lama cari pekerjaan rumah gitu. Pertanyaan terakhir tentang perkembangan emosi peserta didik, yaitu apakah yang akan dilakukan bapak atau ibu jika anak tidak mengelola emosinya, dan apa saja masalah-masalah sehingga anak telah melakukan emosinya? Kadang kita kita beri nasihat, baru apa kemauannya kita mau, gitu aja sih. Terima kasih. Sekian dari wawancara kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan semua masyarakat di Indonesia. Terima kasih. Baik, tadi kami sudah mewawancarai narasumber tentang bagaimana permasalahan perkembangan konektif peserta didik. Jadi yang saya dapat dan saya simpulkan bagaimana solusi untuk meningkatkan kemampuan konektif anak. Yang pertama, mengajak anak berbicara. Yang dimaksud mengajak anak berbicara, peran sebagai orang tua, lebih baik orang tua terlebih dahulu mengajak seseorang anak berbicara, baik di mana baiknya, dan agar orang tua tahu juga apa permasalahan atau apa yang dialami seseorang anak. Yang kedua, biarkan anak mengamati lingkungan sekitarnya. Di sini menurut pendapat saya solusinya buat orang tua, lebih baik orang tua membebaskan anak untuk mengamati lingkungan sekitar dan bebas bermain sama teman-temannya, tidak ada diatur-atur tidak boleh kesini, karena itu juga sangat berpengaruh kepada anak. Yang ketiga, mengajari anak untuk menentukan keputusan. Buat orang tua, terlebih dahulu jika anak pengen sesuatu, terlebih dahulu anak berdiskusi kepada orang tua mana lebih baik dan mana lebih baik dan yang salah, karena apapun perkataan orang tua itu selalu benar dan selalu tercapai untuk bagi anak. Yang keempat, mengajukan pertanyaan tentang permasalahan yang ringan yang dihadapi anak. Di sini maksudnya kalau ada pun permasalahan anak, jangan disimpan dari hati. Begitulah orang tua, disitulah peran orang tua menanyakan seseorang anak apa yang dialami dia pada saat yang sedang dia alami. Yang kelima, bermain game yang menyenangkan bersama anak, misalnya puzzle atau permainan apa dapat yang membangun keterampilan kognitif dan di area otak anak. Maksudnya di sini orang tua mengajari anak membuat game-game atau game pelajaran kayak ABCD, banyak game-game untuk pelajaran. Jangan orang tua membiarkan anak-anak main game yang seperti Mobile Legend, apa lagi ya, Mobile Legend atau PUBG gitu. Apa sih yang atau game-game
game piano, pokoknya yang merusak atau apalah yang perkembangan peserta konektif anak seseorang anak. Lebih baik anak game-game seperti game teka-teki, pelajaran agar anak pun mengerti dan mengetahui apa yang telah dia dilakukan. Baik, itulah menurut pendapat saya solusi tentang perkembangan konektif anak. Terima kasih. Yang kedua, materi yang kedua yaitu solusi perkembangan emosi peserta didik. Di sini saya menyimpulkan ada beberapa saya ambil solusi dari perkembangan emosi. Yang pertama, memberikan pembelajaran emosi. Maksudnya orang tua berperan penting mengenalkan apa itu emosi, menceritakan bagaimana mengatasi emosi seseorang anak dan apa yang sedang dilakukan atau pengalaman seorang anak. Lebih baik materi yang kedua tentang perkembangan emosi peserta anak. Di sini saya dapat menyimpulkan atau saya bisa mengumpulkan beberapa solusi. Yang pertama, memberikan pembelajaran emosi. Maksudnya orang tua berperan penting mengenalkan apa itu emosi, menceritakan bagaimana mengatasi emosi tersebut pada saat dia masih anak-anak, dan menceritakan pengalaman kepada anak dengan orang tua agar pengalaman itu bisa menjadi pelajaran bagi seseorang anak. Yang kedua, mengarahkan anak. Dimaksud mengarahkan anak maksudnya mengarahkan anak itu selain menceritakan apa itu emosi, jangan lupa mengarahkan anak, memberikan arahan saat anak merasakan suasana hati tertentu. Dengan cara ini, anak bisa belajar memahami emosi yang mereka miliki. Ketika orang tua memberikan hal yang positif dengan cara yang baik dan mudah dimengerti, mereka akan belajar memahami apa permasalahan itu yang benar, baik seorang anak atau salah. Dan itu bisa contohnya dalam dampak positif bagi seorang anak sedang berdiskusi kepada anak, tertawa, bangga, senang, dan cinta. Jika ada masalah, orang tua pun ikut sedih apa yang telah dialami seorang anak. Yang ketiga, memantau emosi anak. Untuk menghadapi emosi pada anak, perlu tahu perubahan suasana hati mereka. Pantau emosi mereka dengan menanyakan aktivitas yang dilakukan ketika di sekolah maupun di luar, dan ketika dia bermain di luar lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Yang keempat, orang tua sebagai objek. Jadikanlah jadi orang tua sebagai objek bagi anak dengan bisa dapat digunakan menghadapi emosi anak yang sering berubah. Selalu ada saat anak sedang emosi, senang, sedih, dan setiap apapun yang diperlukan seseorang anak, orang tua harus ada selalu bagi anak. Terima kasih. Begitu. Saya tadi sudah menyampaikan beberapa solusi dan menyimpulkan bagaimana solusi agar seseorang anak bisa menjadi lebih bisa menjadi berkembang konektifnya dan perkembangan emosinya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan buat narasumber terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak kepada semua waktu yang telah diberikan ibu. Semoga anak ibu yaitu Joperlita lebih maju, lebih bijaksana dengan melakukan hal-hal yang dia lakukan. Terima kasih.